ya, untuk bertanya. Karena ada poin tersendiri untuk yang aktif bertanya. Baik, untuk pembuka, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kalau sudah, nanti saya coba untuk tampilkan presentasinya. Kalian kasih komen kalau udah bisa tayang, kalian kasih informasi ke Bapak. Udah bisa tayang belum, nak? Halo? Belum, Pak, belum. Belum? Saya belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, saya ulang lagi. Iya, baik-baik. Saya ulang lagi, nak. Agak susah ini. Udah tayang belum, nak? Belum, Belum, Pak. Pak, belum. Belum? Belum, Pak. Belum? Coba tunggu sebentar. Udah belum? Belum juga? Halo, ada yang udah bisa Belum, lihat Pak, tampilan? belum. Belum, Pak. Belum juga? Belum, Pak. Oh. Belum, Pak. Oke. Baik. Sebentar. Agak ini nih. Aduh. Udah bisa belum, nak? Halo? Sudah? Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah, Pak. Baik. Ya, sorry perlu waktu ternyata. Terus apa ya? Kecekatan di sini. Baiklah, anak-anak, kalau sudah ya kalau nggak ada yang komen berarti saya anggap semua sudah bisa melihat tayangan ini. Silakan untuk di-mute mikrofonnya masing-masing biar nanti tidak mengganggu presentasi. Sekali lagi yang belum bisa bergabung, seandainya harus perlu konfirmasi dari Bapak, tentu saja nggak bisa karena setelah tayangan ini pemberitahuan tidak akan tampil pada slide Bapak. Baik, silakan untuk di-mute ini ya, mic-nya. Anak-anak, kita pada kesempatan ini akan bahas klasifikasi materi yang kedua, yaitu tentang asam, basa, dan garam.
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di tampilan ini kalian sudah bisa lihat, inilah gambar petani garam yang ada di sekitar pantai lah ini. Kita lanjutkan yang berikutnya. Asam basa dan garam dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, kita akan bahas bersama. Oke? Baik, kita bahas yang pertama yaitu tentang materi asam, basa, dan garam. Nah, ini gambarannya aja. Oh, asam itu contohnya ini. Tapi nanti tidak hanya ini aja, tidak hanya cuka, tadi banyak. Kita akan bahas, kita buka file satu persatu. Asam, menurut teori asam basa Arrhenius, asam merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau dikenal dengan ion hidrogen positif atau bermuatan positif atau H+. Jadi ketika asam itu dilarutkan dalam air, dia akan melepaskan, akan menghasilkan ion H positif atau hidrogen positif. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan bahas sifat-sifat asam yang lainnya. Rasanya pasti asam karena sifat asam. Kemudian bersifat korosif. Apa itu korosif? Kalau terkena logam biasanya mudah berkarat, itu korosif namanya. Kalau kena bahan yang lain ya menyebabkan pengeroposan lah sebenarnya. Korosif itu pengeroposan sebenarnya. Salah satunya lah pada logam yang lebih jelas efeknya. Kemudian akan memerahkan kertas lakmus biru, atau mengubah lakmus biru menjadi merah. Istilahnya di sini ada istilah memerahkan, mengubah lakmus biru menjadi merah. Kemudian sifat yang keempat, dapat bereaksi dengan basa atau menetralkan basa nanti asam itu. Asam bersifat bereaksi dengan basa. Kemudian yang kelima, menghasilkan gas hidrogen jika direaksikan dengan logam tertentu. Kemudian yang sifat keenamnya, dapat bereaksi dengan karbonat menghasilkan gas CO2, garam, dan air. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Penggolongan asam berdasarkan asalnya. Kita buka. Nah, berdasarkan asalnya nanti asam itu dikelompokkan jadi dua. Ada asam organik dan asam anorganik. Kalau organik ini berasal dari makhluk hidup, kalau anorganik selain dari makhluk hidup asalnya. Seperti apa contohnya? Yaitu asam laktat. Ini terkandung pada yogurt. Siapa yang nggak kenal dengan yogurt? Kemudian ada asam asetat. Ini terkandung dalam cuka. Ada asam format. Ini yang ada pada sengatan serangga, tidak hanya lebah sebenarnya. Masuk serangga yang lain itu asam format. Ini lebah bisa, kalajengking bisa, yang biasanya menyebabkan terjadi iritasi atau pembengkakan. Kemudian asam benzoat, ini biasanya untuk pengawet pada saus sambal. Ini asam benzoat. Kemudian ada asam sitrat, ini pada jeruk nipis. Kemudian asam karbonat, ini pada minuman bersoda. Misalnya apa? Sprite, Fanta, Big Cola, dan sebagainya. Dan asam askorbat. Asam askorbat itu biasanya terdapat pada sayur dan buah atau yang dikenal dengan vitamin C. Asam askorbat itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, semuanya ini termasuk asam jenis organik. Tolong mikrofonnya di-mute yang masih aktif. Asam yang berasal dari makhluk hidup. Yang berikutnya kita bahas selain dari makhluk hidup. Nah, ini contoh ini. Asam-asam yang langsung dari bahan-bahan kimia alami. Alam. Bukan makhluk hidup ya. Atau buatan. Contohnya lah asam fosfat yang tergantung pada pupuk buatan. Ini bukan dari makhluk hidup. Kemudian asam sulfat. Kalau kalian lihat bau yang menyengat pada gulungan plastik ya. Itu termasuk asam sulfat bahannya. Kemudian ada asam nitrat. Ini biasanya digunakan sebagai bahan peledak. Pemicu granat, kemudian itu apa yang dinamit dan sebagainya. Kemudian ada asam klorida. Ini yang biasa digunakan ibu-ibu rumah tangga untuk membersihkan lantai, untuk membersihkan perlengkapan yang lain seperti keramik dan sebagainya. Itu contoh asam yang anorganik ya. Baik, kita lanjutkan
yang berikutnya yaitu basa. Nah, kita bisa lihat teori basa menurut Arrhenius, basa merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Apa itu ion hidroksida? Yaitu OH bermuatan negatif. OH negatif. Istilah lain adalah hidroksida. Sebagai contoh ini, amonium hidroksida ini. Amonium hidroksida kalau di urekan nanti akan menjadi amonium dan gugus hidroksida atau OH negatif ini. Kemudian kita akan membahas sifat-sifat basa yang lain. Ini ada salah kurang tayang ya. Yang pertama sebenarnya adalah rasanya pahit. Ini ada nggak muncul di sini nomor 1 dan 3-nya. Yang pertama rasanya pahit. Itu sifat dari basa. Yang kedua bersifat korosif sama seperti pada asam, yaitu kalau kena logam akan menyebabkan mudah berkarat atau kena bahan mudah rapuh. Yang ketiga akan mengubah lakmus merah menjadi biru, kebalikan dari asam. Itu basa. Di nomor 3 tapi nggak muncul di sini. Makanya nanti diperhatikan kalau nanti ada pertanyaan harus tahu. Sifat basa yang ketiga adalah mengubah lakmus merah menjadi berwarna biru. Dan sifat yang keempat dapat bereaksi dengan asam. Artinya dapat menetralkan sifat asam. Kebalikannya, kalau asam tadi menetralkan sifat basa, kalau basa menetralkan sifat asam atau bereaksi dengan asam. Istilahnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke pengelompokan basa. Nah, contoh basa di sini. Contohnya yaitu natrium hidroksida. Ini terkandung pada sabun. Nah, sabun itu mengandung natrium hidroksida. Lalu yang masih aktif mikrofonnya di mute. Kemudian ada kalium hidroksida. Ini juga terdapat pada jenis solatif atau alat perekat lakban dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah magnesium hidroksida. Ini adalah obat pencahar atau antasid. Apa itu pencahar atau antasid? Mungkin kalian tahu garam Inggris. Garam Inggris adalah sebuah serbuk yang digunakan untuk pencuci perut istilahnya. Kalau perut begah, perut kurang nyaman, biasanya nanti akan diobati dengan obat pencuci perut atau istilahnya obat pencahar atau antasid. Dengan minum antasid atau magnesium hidroksida, nanti isi perutnya akan, artinya isi perut apa? Ya kotoran yang ada di perut akan keluar semua sampai bersih, sehingga nanti perut akan terasa nyaman. Kemudian yang keempat yaitu aluminium hidroksida. Ini terdapat pada parfum atau deodoran. Nah, kenapa deodoran bersifat basa? Karena biasanya keringat kita itu kan bersifat asam. Keringat kita kalau lama-lama akan menjadi asam, maka tubuh kita jadi asam akibat keringat. Untuk menetralkan tadi perlu adanya sifat basa. Siapa basa tadi? Contohnya adalah aluminium hidroksida. Makanya untuk mencegah bau asam dalam tubuh, kita perlu menggunakan parfum atau deodoran yang terbuat dari bahan yang bersifat basa. Jadi inilah produk-produk rumah tangga, produk-produk yang ada alat rumah tangga yang memanfaatkan sifat atau bahan-bahan yang bersifat basa. Sabun, pencuci perut, solatif, dan deodoran. Ada mungkin yang lain, mungkin kalian kenal pasta gigi, odol misalnya. Odol itu juga akan, kalau mulutmu asam, coba kalian sikat gigi, pasti akan hilang asamnya. Kenapa? Karena odol juga bersifat basa, akan menetralkan asam yang ada di mulut. Tapi kalau bukan berarti kamu makan odol, tidak, tapi cukup membersihkannya saja. Yang berikutnya kita bahas tentang garam. Apa itu garam? Garam terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Ketika asam dan basa dicampur akan menghasilkan produk berupa garam. Nah, peristiwa pencampuran tadi
dikenal dengan istilah netralisasi. Ini contoh ini. NaOH itu asam, HCl itu basa. Maaf, NaOH itu basa, HCl itu asam. Ketika basa dan asam bercampur akan menghasilkan NaCl itu adalah garam dan H2O itu air. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan bahas lanjutnya yaitu sifat dari garam. Sifat garam adalah netral. Ini ada yang hilang, nak. Terbentuk dari ion positif basa dan ion negatif asam, larutan asam. Itulah garam. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya contoh garam. Garam yang kamu lihat hanyalah garam jenis natrium klorida saja atau garam dapur. Sebenarnya jenis garam itu banyak, tapi yang kamu kenal hanya satu, yaitu garam dapur atau natrium klorida ini, yang seperti serbuk seperti ini. Tetapi garam itu banyak jenisnya. Contoh yang adalah kalium nitrat juga garam, cuman bukan di garam dapur, ada di mana? Di pupuk. Ini contoh ini, pupuk untuk pertumbuhan daun. Kalium nitrat contoh garam yang digunakan untuk pembuatan pupuk. Kemudian contoh garam lain siapa? Yaitu kalsium karbonat. Itu ada pada campuran cat tembok ya, cat tembok di sini, bukan cat minyak ya, bahan cat tembok itu menggunakan kalsium karbonat. Kemudian yang keempat, amonium klorida. Ini juga contoh garam yang biasanya digunakan pada pembuatan baterai, batu baterai. Ini amonium yang baunya mungkin kalian kalau lebih gampangnya amonium klorida itu baunya kurang nyaman. Coba kalian yang punya baterai yang sudah meleleh keluar cairannya, nah itu contohnya itu. Contoh cairan hasil dari amonium klorida yang terdapat pada baterai, menyebabkan aroma yang kurang nyaman. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Kalau tadi asam, basa, dan garam, sifat-sifatnya. Sekarang bagaimana kita mengenal sebuah produk dalam rumah tangga itu perlu kita tahu lebih banyak, ya. Kemasan-kemasan yang mungkin kita pernah lihat di alat-alat rumah tangga kita ini sering menempelkan lambang-lambang seperti ini. Nah, lambang-lambang produk tadi menggambarkan bahwa produk tadi punya sifat seperti yang ada pada lambang tersebut. Sebagai contoh misalnya ini, kalau kalian beli misalnya pembersih lantai, pasti ada simbol kayak gini, nah. Coba nanti kalian lihat. Artinya apa? Kalau pembersih lantai tadi, contohnya adalah Wipol, itu kena besi akan menyebabkan mudah berkarat. Kalau kena plastik akan menyebabkan mudah rapuh. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah lambang seperti percikan air, api, kemudian air, kemudian menyebabkan jadi iritasi. Nah, menyebabkan iritasi. Ini juga contohnya pada asam misalnya. Asam biasanya juga kalau mengenai kulit akan menyebabkan gatal-gatal. Nah, efek gatal tadi dikatakan punya sifat iritasi. Ini pada asam. Coba kalian siapa yang nggak kenal dengan air aki yang sudah dipakai? Apa dampaknya ketika air aki tadi mengenai permukaan kulitmu? Gatel-gatel, Pak. Nah, gatal-gatal. Nah, ini dikatakan bahwa kulitmu mengalami iritasi. Iritasi tadi disebabkan oleh asam yang terkandung pada air aki. Contohnya adalah asam sulfat itu pada air aki. Kemudian lambang yang ketiga, gambar api. Artinya zat yang kalian miliki atau jenis produk rumah tangga yang kalian miliki itu sifatnya mudah terbakar. Ini kalau ada lambang seperti ini. Ini gampang kalian jumpai nanti yang punya tip X lah. Yang punya tip X nanti kalian lihat. Pasti ada lambang kayak gini. Tip X yang cair loh, bukan yang roll tipnya, bukan city lah, tapi yang cair, yang putih yang cair. Itu pasti ada lambang seperti ini. Coba yang menyanding lihat ada nggak kayak gini? Ada, Pak. Ada ya. Itu artinya apa? Tip X itu mudah terbakar, nak.
Makanya jangan didekatkan dengan api. Kemudian yang berikutnya, gambar tengkorak bersilang. Artinya bahan-bahan ini akan mudah beracun, bersifat racun. Kalian bisa lihat pestisida, siapa yang kenal Baygon atau HIT. Nah, coba lihat nanti, pasti ada lambang kayak gini. Kemudian yang berikutnya adalah lambang di mana bahan-bahan yang ada itu memiliki sifat mudah meledak. Contohnya misalnya, sebenarnya ini hati-hati sekali nih. Tabung gas itu harusnya ada lambangnya seperti ini. Ada ini dan ini. Mudah terbakar dan mudah meledak. Ini harusnya ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini lambang-lambang yang sering dicantumkan pada bahan-bahan yang punya sifat seperti yang dicantumkan pada lambang ini. Nah, asam misalnya berkorosif, iya. Asam misalnya iritasi, iya. Ini. Kemudian LPG misalnya, pasti dia akan mudah terbakar, pasti dia akan mudah meledak. Nah, harusnya ada lambang-lambang seperti ini. Kalau kalian punya yang bahannya dari kaleng, nah, yang LPG yang kaleng, yang untuk kompor duduk yang hanya satu, yang apa ya, kompre namanya itu, pasti kalian lihat yang LPG yang kalengan ya, itu akan lihat lambang seperti ini. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Penentuan skala asam basa. Jadi penentuan skala asam basa, nanti asam itu punya asam basa itu punya skala antara 1 sampai 14. Nah. 1 sampai 14. Antara 1 sampai 7, saya ulangi, antara 1 sampai 7 itu bersifat asam. Kemudian saya ulangi, kurang dari 7 itu bersifat asam, lebih dari 7 itu basa. Nah, pas 7-nya itu netral. Saya ulangi, sifat asam dimiliki oleh pH ya, derajat keasaman itu dengan istilah pH. pH keasaman itu dibagi 1 sampai 14. Kalau kurang dari 7, ini contoh saya tunjukkan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu bersifat sampai mendekati 7, mendekati ya, itu asam. Sedangkan yang lebih dari 7, itu bersifat basa, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sampai 14. Ini pembatasnya adalah pH 7. 7 dikatakan netral, tidak asam, tidak basa. Makanya nanti, siapa yang punya pH 7 tadi? Yang mengalami netralisasi tadi siapa tadi? Yang di depan tadi. Ayo. Siapa yang punya pH 7? Yaitu garam. Garam pH-nya 7. Tidak asam, tidak basa. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Indikator asam basa. Indikator itu apa sih? Petunjuk. Sebagai petunjuk, sebagai alat untuk menunjukkan sifat asam atau basa suatu bahan. Ini namanya indikator asam basa. Indikator asam basa dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan asalnya. Ada yang alami, ada yang buatan. Ternyata alami kita bisa mengambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa menggunakan kunyit, atau mawar berwarna merah, atau menggunakan kembang sepatu. Nah, kalau ini nanti saya kasih modul untuk praktek kalau memang memungkinkan, tapi untuk mencari bahannya agak ini, yang agak gampang mungkin kunyit. Yaitu nanti ada bisa kembang sepatu atau kembang mawar berwarna merah atau kunyit. Itu semua indikator alami. Tapi dapat juga indikator buatan. Nih yang lainnya nih. Contohnya lah kertas lakmus. Kertas lakmus itu dibagi 2, ada yang biru, ada yang merah. Makanya tadi disebutkan salah satu sifat asam adalah memerahkan lakmus biru. Jadi lakmus biru itu nanti kalau kita masukkan ke dalam larutan asam, dia akan berubah warna. Ya. Atau sebaliknya, jika larutan tadi basah, akan mengubah lakmus yang berwarna merah itu akan menjadi biru. Itu yang terjadi dalam penggunaan kertas lakmus. Kemudian yang berikutnya adalah indikator universal. Indikator universal adalah nanti ada petunjuknya. Ini ada pH 1 sampai 14 nih.
Nih, 1, 2, 3. Nanti tinggal, ini juga berupa lembaran. Nanti kalian celupkan ke larutan yang akan diuji. Nah, lembaran ini akan berubah warna. Warnanya nanti kita cocokkan dengan yang ada di sini. Nah, nanti cocok yang mana perubahan warnanya. Nah, misalnya, oh cocok dengan nomor 6, oh berarti dia bersifat asam dia. Walaupun asamnya lemah. Oh, dia cocok dengan sesuai nomor 1. Berarti asamnya kuat sekali dia. Semakin jauh dari 7, semakin menuju ke 1 itu semakin kuat. Semakin jauh dari 7, semakin menuju ke 14 itu semakin kuat basanya. Sekali lagi, semakin menjauhi 7 menuju ke 1 semakin kuat asamnya, semakin menjauhi 7 menuju ke 14 itu semakin kuat basanya. Kemudian yang berikutnya ada pH meter. Ini yang sudah canggih melalui digital dengan memasukkan ujung elektroniknya ke dalam larutan, langsung terbaca pada LCD yang tampak pada gambar berapa besarnya pH. Nah, pH nanti kita bisa lihat tadi, pH yang saya sampaikan tadi. pH itu sebagai derajat keasaman yang 1 sampai 14 tadi. Oh, misalnya nih, oh 7, oh berarti netral nih, contohnya nih pada tayangan ini. Kemudian yang berikutnya indikator buatan, bisa menggunakan metil ungu, bisa menggunakan metil jingga, atau bromfluoresol hijau, metil merah, bromtimol biru, semuanya adalah buatan semuanya. Semuanya, ya, ini larutan juga, nak. Larutan ini nanti, ini berupa larutan nanti. Jadi campuran ada metil ungu, nanti akan berubah warna. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, kembali lagi ke depan tadi. Inilah indikator asam basa ini. Nah, larutan asam dan basa termasuk larutan yang mampu menghantarkan arus apa, nah? Listrik. Ini yang Bapak tampilkan tadi loh, yang ada pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi loh. Paham ya? Ini kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya adalah pembentukan hujan asam. Nah, siapa yang pernah dengar istilah hujan asam? Apa itu hujan asam? Apa asam berjatuhan gitu? Tidak seperti itu, nah. Baiklah, kita akan bahas apa itu hujan asam. Hujan asam sebagai pengantarnya adalah tetap isinya air hujan itu. Cuman air yang bersifat asam. Kenapa bersifat asam? Karena terlarut zat asam di dalam air hujan tadi. Kenapa ini bisa terjadi? Kita lihat tayangan ini. Nah, perhatikan di sini, nah. Ternyata pabrik-pabrik itu dalam proses produksinya akan menghasilkan gas-gas NO dan SO. NO dan SO itu nanti akan ke udara. Nah, demikian juga didukung oleh siapa ini? Kendaraan bermotor. Dalam pembakarannya, kendaraan bermotor juga akan menghasilkan gas NO. Baik NO dari kendaraan bermotor, NO dan SO dari pabrik, itu semuanya karena gas akan menuju ke udara. Nah, di udara nanti banyak sekali gas hidrogen. Di udara itu banyak gas hidrogen. Nah, ketika di udara banyak gas hidrogen, maka nanti SO2 itu akan berikatan dengan hidrogen membentuk H2SO4. Ketika ini belum bersifat asam, tetapi setelah berikatan dengan H2, menjadi H2SO4 akan bersifat asam. Ini namanya asam sulfat. Demikian juga dengan NOx atau NO2. NO2 nanti ketika berikatan dengan hidrogen di udara akan membentuk HNO3 atau asam nitrat. Nah, asam sulfat dan asam nitrat yang ada di udara ini nantinya akan membentuk endapan kering atau dikenal dengan partikulat dan gas. Nah, tapi dia tetap di udara. Nah, ketika terbentuk awan dan mengembun jadi hujan, endapan kering itu akan larut ke dalam air hujan tadi.
dan turun bersama dengan hujan. Nah, itulah terjadilah hujan asam. Jadi hujan asam terjadi karena apa? Karena dalam air hujan mengandung zat-zat asam yang dipicu oleh pembuangan gas-gas oleh pabrik maupun oleh siapa nih? Kendaraan bermotor yang mampu membentuk senyawa-senyawa asam seperti apa ini? Senyawa asam sulfat dan senyawa asam nitrat. Paham semuanya, Nana? Kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, anak-anak, materinya serasa cukup ini saja untuk materi asam basa dan garam. Silahkan nanti di belakang ini ada kesimpulan, di belakang kesimpulan ada kuis. Nah, kuis ini yang hanya 3 nomor, nanti silahkan kalian kerjakan. Seperti biasa, hasilnya dikirim kemana? JCM. Nah, GCR akan tidak tercerai-berai kemana-mana, sesuai dengan nama masing-masing, posnya nanti filenya sudah menyatu dengan namanya masing-masing. Nah, sehingga nanti yang tidak mengirim, biasanya tidak akan muncul itu namanya. Kosong biasanya di pengiriman tugas. Baik, anak-anak, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan dibuka, silakan. Sudah, Pak. Cukup jelas semuanya, Nak? Saya cukup, Pak. Oke, baik. Pak. Kalau sudah cukup, masih ada waktu untuk mengerjakan tugas dan mengisi absen. Jangan lupa ya, Nak? Jangan lupa mengisi absen di Google Form-nya juga. Ini ada yang tanya ini, Hanif ini masih catatan ke siapa ini, nggak tahu. Oke. Baik, sampai sini dulu anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Laf ya, Nak. Terima kasih, Pak. Oke.